Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma Suryani. Saya mahasiswa STEBI Global Mulia angkatan 2023. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang pendidikan akhlak yang dimana dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Gufron Ramdhani MM. Dan mari kita langsung ke materi. Kita yang pertama masuk dalam pendahuluan, saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama ada pengertian akhlak kepada Allah, kedua akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kitabullah, akhlak kepada orang tua atau guru, kemudian akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada tetangga, dan kemudian akhlak kepada diri sendiri, selanjutnya akhlak kepada fakir dan miskin. Di sini ada pengertian. Pengertian akhlak adalah sebuah kata yang menggambarkan karakter dalam jiwa seseorang dan menghasilkan berbagai macam perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pikiran dan nalar. Dapat diartikan juga bahwa akhlak adalah sesuatu yang melekat dalam jiwa seseorang. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak umat manusia yang ada di bumi. Sejatinya, akhlak adalah sebuah pondasi yang penting di dalam berdirinya agama. Selanjutnya ada akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap, perilaku, dan penghormatan yang ditunjukkan oleh individu sebagai bentuk ibadah, ketaatan, dan hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Ini mencakup iman yang kuat, ketakwaan yang tulus, tawakal, ridho, ibadah yang ikhlas, amal soleh, taubat, istighfar, dan hubungan pribadi yang intens melalui doa dan zikir. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala membantu individu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepadanya dalam agama Islam. Akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah SAW merujuk pada sikap, perilaku, dan penghormatan yang ditunjukkan oleh umat Islam sebagai teladan dan contoh yang patut diikuti dari ajaran dan praktik Rasulullah SAW. Ini mencakup mengikuti ajarannya dengan penuh keyakinan, meneladani sifat-sifat mulia yang dimiliki beliau, penuh keyakinan meladani sifat-sifatnya mulia yang dimiliki beliau seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan kebaikan hati, serta menjalankan tindakan sehari-hari dengan memperlihatkan akhlak yang terpuji. Akhlak kepada Rasulullah SAW membantu umat Islam dalam memperkuat iman, mengikuti contoh yang baik, dan menjaga kehormatan hubungan dengan sesama umat dan lingkungan sebagai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada akhlak kepada kitabullah. Akhlak kepada kitabullah merujuk pada sikap, perilaku, dan penghormatan yang ditunjukkan oleh individu terhadap kitab suci dalam agama Islam, yaitu Al-Quran. Ini mencakup keyakinan yang kuat pada kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah, mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, memperlakukan Al-Quran dengan penuh kehormatan dan kesucian, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang memberikan petunjuk dan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhlak kepada kitabullah membantu individu memperkuat iman, mendalami ajaran agama Islam, dan menjaga hubungan spiritual yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian ada akhlak kepada orang tua atau guru. Akhlak kepada orang tua atau guru adalah sikap, perilaku, dan penghormatan yang ditunjukkan oleh individu kepada orang tua atau guru sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam bimbingan, mendidik, dan mencintai individu tersebut. Ini mencakup penghormatan, ketaatan, kasih sayang, penghargaan, dan perhatian diberikan kepada orang tua atau guru sebagai wujud rasa terima kasih dan pengakuan atas pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan.
Akhlak kepada orang tua atau guru membantu individu untuk menghargai nilai keluarga, bentuk hubungan yang harmonis, dan memperoleh ilmu pengetahuan serta bimbingan yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga ada akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia adalah sikap, perilaku, dan penghormatan yang ditunjukkan oleh individu kepada sesama manusia sebagai bentuk kasih sayang, keadilan, keramahan, dan empati. Ini mencakup sifat yang baik, kejujuran, kesabaran, toleransi, pengampunan, dan kebaikan hati yang diperlihatkan kepada sesama sebagai wujud penghargaan terhadap martabat manusia dan keberagaman. Allah kepada sesama manusia membantu memperkuat hubungan sosial, mempromosikan perdamaian, harmonis, dan keadilan dalam masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, kemudian juga ada akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga adalah sikap, perilaku, dan penghormatan yang ditunjukkan oleh individu kepada tetangga sebagai bentuk kepedulian, toleransi, keramahan, dan saling mendukung dalam lingkungan tempat tinggal. Ini mencakup sikap yang ramah, tolong-menolong, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati privasi, dan saling menghormati antar tetangga. Akhlak kepada tetangga membantu memperkuat hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal, menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan damai, serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara tetangga. Selanjutnya juga ada akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri adalah sikap, perilaku, dan penghormatan yang ditunjukkan oleh individu terhadap dirinya sendiri sebagai bentuk kasih sayang, penghargaan, dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan pribadi. Ini mencakup self-respect yang dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, emosional, dan spiritual individu. Akhlak kepada diri sendiri membantu individu untuk mengembangkan kepercayaan diri, keseimbangan hidup, dan kebahagiaan secara holistik, serta menciptakan fondasi yang kuat untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain di sekitarnya. Yang terakhir ada akhlak kepada fakir dan miskin. Akhlak kepada fakir dan miskin adalah sikap, perilaku, dan penghormatan yang ditunjukkan oleh individu kepada mereka yang kurang mampu sebagai bentuk empati, belas kasihan, dan peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Ini mencakup memberikan bantuan, sedekah, perhatian, waktu, atau dukungan moral kepada fakir dan miskin sebagai wujud kepedulian sosial dalam kemanusiaan. Akhlak kepada fakir dan miskin membantu memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil, berempati, dan peduli terhadap mereka yang membutuhkan uluran tangan. Kesimpulan dari akhlak adalah akhlak dalam Islam mempunyai dimensi yang luas dan lengkap atau komprehensif, mengarahkan manusia dalam berinteraksi baik antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama, dan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, dan bahkan manusia dengan hati nuraninya sendiri. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akhlak sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.